Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuatkan analisa teknikal untuk IHSG atau indeks harga saham gabungan dan juga 5 saham yang berpotensi naik secara teknikal untuk periode 21 sampai 25 Juni 2021. Nah, pertama saya mulai dari IHSG dulu. Nah, minggu lalu saya analisa IHSG akan bergerak turun jika tidak mampu breakout area resistance trendline ini. Dan di sini juga saya menandakan sebuah gap yang dimana setelah mencapai gap ini harga sempat konsolidasi dulu. Dan setelah itu harga breakdown gap dan turun ke gap yang di sini. Nah, gap yang ini merupakan suatu gap yang kuat. Yang ini sebentar saya hapus dulu. Nah, menurut saya untuk IHSG akan naik lagi ke area resistance trendline yang ini. Harga akan naik ke sini dulu. Ke sini. Lalu bisa juga nanti setelah mencapai area resistance trendline, harga dipantulkan lagi ke gap di sini. Atau bisa juga nanti area resistance ini di breakout, area resistance trendline-nya. Jika di breakout, maka harga bisa naik dulu ke sini, lalu retest, lalu naik ke resisten yang berwarna kuning. Nah, nantinya kemungkinan sini harga akan bergerak naik ke area resistance trendline. Dan jika harga tidak mampu nanti breakout area resistance trendline ini seperti yang tadi, bisa dipantulkan naik ke gap. Nah, kemungkinan setelah mencapai gap ini, nantinya harga berpotensi untuk breakdown area gap ini. Jika di breakdown area gapnya, maka akan turun ke area demand di sini. Nah, menurut saya akan lebih dominan untuk naik dulu ke resistance trendline, lalu setelah itu turun ke gap, lalu gapnya di breakdown, lalu turun lagi ke area demand di sini. Dan juga di sini boleh kita tarik sebuah support trendline yang nanti bisa menghambat laju harga. Nah, kemungkinan nanti harga bisa turun sampai sini. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk harga breakout area resistance trendline. Jika di breakout, maka harga bisa naik dulu sini, lalu setelah itu retest, lalu naik makin tinggi ke resisten yang di sini. Nah, untuk IHSG kira-kira begitu. Kita lanjut ke 5 saham yang berpotensi naik selama periode 21 sampai 25 Juni 2021. Untuk emiten yang pertama yaitu Bank OCBC atau dengan kode NISP. Di sini saya sudah menarik sebuah support trendline dan juga sebuah demand di sini. Dan juga saya di sini akan menarik juga sebuah area resistance trendline. Nah, area resistance trendline yang ini. Nah, kemungkinan untuk Bank OCBC kemungkinan akan bergerak naik dulu ke area resistance trendline, lalu setelah itu dipantulkan lagi ke area demand. Lalu nanti di sini karena ini merupakan sebuah demand yang kuat dan ada area support trendline yang juga menghalang laju harga di sini, maka kemungkinan setelah mencapai area ini, area resistance trendline ini akan di breakout di sini. Lalu harga akan retest dulu, lalu akan naik ke sini, ke area resistennya di sini. Sebentar saya tandain resistennya. Nah, tapi bisa juga nanti sini setelah harga naik karena sini sudah mencapai demand, harga bisa saja nanti sini langsung breakout area resistance trendline. Nah, jika breakout area resistance trendline, maka harga berkemungkinan akan naik langsung ke sini, ke area resistennya. Nah, untuk membuat target selanjutnya, tunggu area resistance ini di breakout dulu. Area resistance ini di breakout. Nah, kemungkinan setelah breakout area resistance ini, maka harga akan naik dulu ke sini, lalu retest, lalu naik makin tinggi ke resistance yang paling atas di sini. Nah, menurut saya harga masih akan konsolidasi di sini di bawah resistance trendline dan juga di atas support trendline. Nah, bisa naik dulu, lalu turun ke support trendline, lalu nanti area resistance trendline di breakout, atau juga nanti bisa di sini langsung breakout area resistance trendline. Nah, tetapi jika nanti sini harga breakdown area demand dan area support trendline, maka sebaiknya jangan melakukan pembelian karena harga bisa saja turun ke sini. Nah, ke titik supportnya. Lalu untuk emiten yang kedua di sini yaitu Waskita Karya atau dengan kode WSKT di sini. Saya sudah menarik sebuah demand dan juga sebuah supply. Yang dimana jika kita lihat di sini, setelah harga mencapai demand, harga bergerak naik. Dan setelah mencapai supply, harga bergerak turun ke area demand. Nah, kemungkinan untuk Waskita atau Waskita Karya masih sama. Harga di sini akan bergerak naik lagi ke area supply di sini. Dan juga secara trendline di sini sebenarnya harga masih dalam fase uptrend. Harga sudah breakout area
resistance trendline sini, dan sekarang merupakan hanya konsolidasi. Dan sekarang merupakan konsolidasi di area resistance trendline, yang dimana nanti berkemungkinan harga naik terus dan breakout area supply ini. Nah, nanti selama satu minggu ke depan menurut saya harga masih akan berkemungkinan naik dulu ke area supply yang ini. Lalu untuk membuat target selanjutnya tunggu area supply ini di breakout di sini. Lalu untuk targetnya di sini, target selanjutnya. Nah, tetapi karena masih terlihat sideways, nah kemungkinan setelah mencapai area supply nantinya naik ke area supply, lalu kemungkinan akan dipantulkan lagi ke area demand di sini. Nah, nantinya setelah harga mencapai supply, misalnya nanti harga mencapai supply dan membuat pola untuk turun, konfirmasi untuk turun, boleh melakukan close supaya menghindari nanti harga turun lagi ke area demand. Nah, akan tetapi jika belum ada konfirmasi untuk turun, boleh hold, dan untuk targetnya nanti boleh di sini, di area supply yang di sini. Sebentar saya tandain di sini. Kira-kira di harga 1325 sampai 1375. Lalu untuk emiten ketiga yaitu Garuda Food Putra Putri Jaya atau dengan kode GOOD. Di sini kemarin saya analisa dan saya bagikan di Stockbit dan juga Ajaib. Harga jika tidak berikat area resistance trendline, harga akan turun ke area demand. Nah, tetapi di sini harga berikat area resistance trendline dan mencapai di sini, mencapai area resistance trendline yang saya tarik di sini. Nah, menurut saya untuk good di sini atau Garuda Food Putra Putri Jaya akan bergerak naik ke sini ke area resistance trendline-nya. Dan nantinya bisa membuat pola sideways dulu di sini. Bisa membuat pola sideways dulu. Bisa naik turun dulu di sini. Lalu naik ke sini, ke area resistance trendline lagi. Nah, dengan catatan nanti titik supportnya yang ini tidak di breakdown. Nah, jika di breakdown nanti maka harga akan retest dulu ke sini, ke area resistance trendline yang tadinya sudah di breakout. Harga retest ke sini dan kemungkinan akan naik lagi. Nah, menurut saya masih akan lebih dominan untuk naik dulu ke area resistance lagi sini, atau bisa juga naik dulu ke sini lalu dipantulkan lagi ke sini, ke area supportnya, ke titik supportnya, lalu bisa konsolidasi atau sideways nanti di sini di dalam skala yang kecil, lalu setelah itu akan naik lagi ke area resistance trendline-nya. Tetapi ingat, jika titik supportnya di breakdown maka akan turun ke sini, ke area resistance trendline yang sudah di breakout untuk retest, lalu naik ke garis kuning ini atau ke area support yang sudah di breakdown di sini. Lalu emiten yang keempat yaitu Media Nusantara Citra atau dengan kode MNCN. Untuk sekarang harga sedang berada di area demand. Nah, boleh kita lihat di sini setelah harga mencapai demand, harga bergerak naik ke arah supply, dan setelah mencapai arah supply, harga bergerak turun ke arah demand. Dan boleh kita katakan untuk MNCN masih dalam keadaan sideways. Nah, sekarang harga sedang berada di area demand dan berkemungkinan akan naik ke supply. Bisa bergerak naik dulu ke sini, lalu turun, lalu naik ke area supply. Nah, dan di sini juga sudah ada candle bullish yang dimana nanti boleh dilihat di time frame yang lebih rendah juga, mungkin ada konfirmasi untuk naik. Nantinya boleh melakukan pembelian selagi area demand-nya tidak di breakdown. Nah, boleh melakukan pembelian dengan target di area supply. Tetapi jika nanti area demand-nya sudah di breakdown di sini, maka jangan lakukan pembelian karena harga bisa turun ke sini. Nah, ke sini dulu. Nah, jika nanti di sini harga sudah mulai bergerak naik, untuk target pertamanya boleh di sini di harga 980 dan untuk target max-nya boleh di sini di 1035. Nah, karena masih sideways jadi sangat berkemungkinan untuk naik ke arah supply. Tetapi tidak untuk kemungkinan nanti harga di sini breakdown area demand. Nah, dan juga jika kita lihat secara menyeluruh, di sini juga boleh kita tarik area resistance trendline. Nah, yang ini, yang dimana area resistance trendline ini sudah di breakout dan sekarang harga pas di atas area resistance trendline tersebut. Yang dimana area resistance trendline ini bisa menghalang harga di sini. Dan faktor ini juga semakin menguatkan untuk harga bisa naik ke sini, ke area supply. Nah, jika supply di
breakout, maka harga bisa naik makin tinggi ke sini, ke resisten yang di sini. Nah, jika di breakout nanti ini area supply-nya, maka harga bisa naik dulu ke sini, lalu retest, lalu naik makin tinggi. Dan nanti sini membuat pola uptrend. Dari sebelumnya di sini membuat pola downtrend, dan karena di sini sudah breakout area resistance trendline, maka sekarang membuat pola uptrend. Nah, kira-kira analisanya seperti ini secara teknikal, harga akan bergerak naik, dan sangat berkemungkinan juga untuk breakout area supply dan membuat pola uptrend nanti sini. Dan nantinya juga boleh kita tarik sebuah support trendline di sini yang mengarah naik. Lalu untuk emiten yang terakhir atau yang kelima di sini yaitu MNC Vision Networks atau kodenya IPTV. Nah, di sini saya menggunakan pola chart lain karena jika saya menggunakan yang candlestick sangat banyak shadows yang menghalang atau yang kurang valid di MNC Vision Networks. Jadi, saya menggunakan pola chart lain saja. Nah, dan di sini saya menarik area resistance trendline. Sebentar saya ubah warnanya biar gak sama di sini. Nah, yang ini yang kuning, yang ini yang putih saja. Nah, area resistance trendline yang kuning sudah di breakout, begitu juga yang putih di sini. Nah, maka di sini sangat berkemungkinan untuk turun. Dan jika kita menarik dengan Fibonacci di sini, untuk harga sekarang sudah masuk ke area retestnya atau ke area golden zone-nya. Di poin Fibo yaitu 0.618. Maka sebentar saya hapus dulu yang ini. Maka sangat berkemungkinan untuk naik. Dan nantinya teman-teman boleh melihat konfirmasinya di pola chart yang candlestick saja. Nah, menurut saya untuk IPTV sini akan sangat berkemungkinan naik ke resisten lagi di sini. Nah, nantinya sebaiknya melihat konfirmasi dulu di sini jika ingin melakukan pembelian. Menurut saya akan sangat berkemungkinan untuk naik ke sini karena dengan faktor yang tadi area resistance trendline, dua area resistance trendline yang tadi sudah di breakout. Nah, untuk targetnya nanti target pertama boleh di sini dulu dan target max-nya nanti boleh di area resistance-nya. Dan untuk membuat target selanjutnya boleh menunggu area resistance ini di breakout. Jika di breakout di sini, maka harga kemungkinan akan turun untuk retest, lalu selanjutnya naik ke sini. Nah, target max-nya nanti atau target selanjutnya boleh di sini atau di sini dulu. Karena di sini ada sebuah area. Nah, yang ini. Nah, kira-kira begitu analisa teknikal untuk IHSG dan juga 5 saham yang berpotensi naik untuk periode 21 sampai 25 Juni. Disclaimer on, analisa ini merupakan analisa teknikal dan sebaiknya teman-teman melakukan analisa ulang terhadap analisa ini dan bisa juga mencari analisa lain atau analisa fundamentalnya sebelum masuk ke dalam emiten-emiten yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, semoga analisa ini dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.